Hai, welcome back to Mobil Bekas Gue TV. Hari ini gue bakal ngebahas 5 hal yang gue suka dari Honda Jazz dan 5 hal yang gue gak suka dari Honda Jazz. Namun karena gue punyanya objeknya adalah Honda Fit IDSI, jadi gue akan membahas hal yang gue suka dari Honda Jazz IDSI menggunakan Honda Fit ini. Nanti gue akan membahas yang sama aja antara Honda Jazz dan Honda Fit gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Happy watching. Oke, mulai dari hal yang gue suka. Pertama adalah desainnya. Di setiap video 5 hal gue pasti suka desainnya gitu ya. Karena mobil ini memang desainnya manis, memang nggak timeless desainnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat Honda Jazz atau Fit generasi pertama yang masuk ke Indonesia dengan Honda Jazz sekarang yang terakhir itu adalah GK5, itu memang udah ketinggalan zaman banget dan modelnya udah jauh banget. Makanya di sini mobilnya kelihatan jadul. Tapi kenapa gue suka desainnya? Karena mobil ini desainnya manis ya. Mobil ini tuh menggambarkan mobil yang perempuan banget sih sebenarnya, tapi ya nggak banyak juga, nggak sedikit juga laki-laki yang pakai mobil ini. Kita bisa lihat flow desainnya itu manis, tarikan garisnya nggak terlalu tegas, tapi dia lebih ke melengkung gitu. Kalian bisa lihat di bagian lampunya ini, dia desainnya manis. Intinya depan, belakang, kanan, kiri memang sudah kelihatan lawas, memang sudah kelihatan jadul, tapi untuk dipakai di jalan mobil ini masih enak dilihat asalkan mobilnya masih bagus. Oke, hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah tadi kita sudah lihat bagian luarnya ya. Bagian luar mobil ini bodinya compact, desainnya manis, dan memang bukan mobil besar gitu. Tapi yang gue suka dan mungkin rata-rata orang juga suka dan memilih untuk mencari mobil ini adalah storage-nya yang banyak. Storage-nya di mana-mana, terus ruang kabinnya lega dan joknya bisa dilipat rata lantai. Contoh storage yang banyak di sini ada storage, ini umum lah ya. Terus di sini nih dia ada storage lagi. Di sini dia ada storage, terus di konsol tengah dia ada storage. Nanti kalian lihat sendiri di bagian duty shoot. Di laci dia ada storage 2 tingkat. Terus di bawah laci dia ada storage lagi. Di pintu kanan kiri ada storage. Cup holder dia ada 1, 2, 3, 4 cup holder. Udah. Dan di bagian bawah joknya itu, di bagian bawah jok belakang kalian bisa untuk menyimpan barang, karena bagian bawah jok belakang itu tidak diletakkan tangki bensin, melainkan tangki bensinnya diletakkan agak mundur, sehingga jok bagian belakang itu ketika kalian melipat itu bagasi bisa rata lantai, dan ketika kalian tidak melipat tapi kalian angkat bagian tempat duduk jok belakang, itu juga akan bisa jadi tempat untuk menyimpan barang. Menurut gua salah satu orang mencari Honda Jazz ini karena storage-nya yang banyak serta kelegaan kabin yang memudahkan kita untuk membawa barang yang banyak. Oke, di sektor mesin gue juga suka kebandelan mesinnya, kemudahan perawatannya, serta mesin ini IDSI. Kita khusus membahas IDSI ya, karena Jazz itu kan ada yang VTEC, ada yang IDSI. Kita khusus membahas IDSI. IDSI itu dia punya 2 busi di setiap silindernya. Artinya pembakaran itu akan lebih efisien karena setiap pembakaran itu 2 busi ini akan bergantian memantik gitu, sehingga sisa bahan bakar yang belum terbakar akan terbakar lebih sempurna dibandingkan mobil yang menggunakan 1 busi. IDSI ada kemajuan dari Intelligent Dual Sequential Ignition. Nah, mobil ini selain irit, bensinnya irit ya, karena kita tahu bahwa sekarang tuh bensin lagi mahal gitu ya. Walaupun kita masih bisa pakai Pertalite, tapi tetap aja kita nggak akan tahu kalau misalkan Pertalite itu nanti akan naik. Mesinnya juga bandel, terus spare partnya murah dan sudah banyak yang jual di online shop, sehingga kalian tidak perlu takut bahwa mesin Jazz IDSI berkode L15 atau City IDSI berkode L15 juga
itu spare partnya melimpah di mana-mana sehingga kita tidak perlu takut, dan mesin ini tidak ada penyakit yang terlalu dikhususkan untuk mobil ini, ya penyakit wajar yang memang kalau misalkan karena umur dan atau karena tidak dirawat. Selain mesinnya yang bandel, gue juga suka transmisinya. Pada tahun dulu mobil yang dikeluarkan, mobil ini sudah menggunakan transmisi CVT. Honda itu sudah selangkah lebih maju dibandingkan merek-merek Jepang lain. Karena ketika Honda sudah menggunakan CVT, mobil-mobil lain itu masih menggunakan transmisi konvensional 4 speed, matic konvensional. Sedangkan mobil ini sudah menggunakan matic CVT, dan tenaga dari mesin itu bisa disalurkan lebih baik menggunakan CVT dibandingkan menggunakan transmisi konvensional. Dan perpindahan giginya kalau CVT nggak berasa, sedangkan matic konvensional itu sangat berasa. Dan kalau matic zaman dulu tuh masih bodoh ya, ibaratnya masih agak lemot. Sedangkan CVT ini dengan transmisi yang lebih modern pada zamannya dan dengan mesin yang memang tidak terlalu powerful mesinnya, cuman karena didukung oleh transmisi CVT ini, jadi mobil ini tidak under power. Dan ketika kalian pakai sekarang pun ya, dengan umur yang sudah cukup tua mobilnya, itu masih bisa dirasakan tenaga dari mesinnya berkat transmisi CVT yang ditanamkan di mobil ini. Hal keempat yang gue suka dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakar yang irit. Mobil ini bisa, gue menggunakan Pertalite ya di mobil ini. Mobil ini bisa mencapai 113, 114 dalam kota ya, dalam kota, atau bahkan 115 dalam kota ketika kalian tidak memakai AC dan memang kalian menggasnya secara konstan ya. Mobil ini kebetulan mobil unit yang gue punya ini cukup sehat pembakarannya sehingga dia bisa mendapatkan bahan bakar yang seperti itu. Dan mungkin ketika kalian menggunakan bahan bakar yang beroktan lebih tinggi, artinya dia bahan bakar yang akan lebih tahan terhadap kompresi sehingga dia tidak terbakar lebih dulu sebelum si piston mencapai titik mati atas, mungkin akan mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Dan umumnya memang mobil Jazz dengan teknologi IDSI itu bisa menghasilkan bahan bakar yang lebih irit dibandingkan berteknologi VTEC. Nah, untuk harga jual sendiri mobil ini masih stabil ya, karena mobil ini masih sering dicari, demand-nya banyak, dan walaupun nggak sedikit orang yang menjual, tapi mobil ini masih bisa bersaing dengan mobil-mobil sekelasnya bahkan yang lebih mudah daripada dia ya. Contohnya adalah mobil ini kalau misalkan dibandingin dengan Agya Ayla ya, dimana Agya Ayla itu kan mobil tahun 2010 ke atas, 12, 13, 14. Sedangkan mobil ini tuh mobil tahun 2003, 2005, 2006 gitu ya. Mobil ini harganya terkadang masih sama dengan Agya Ayla itu. Walaupun gue membandingkannya tidak apple to apple antara LCGC dengan non LCGC, tapi di sini karena kita membicarakan sebuah nilai jual, harga jual. Nah, gue membandingkan harga antara mobil tua yang non LCGC dengan harga mobil muda yang LCGC. Bisa dilihat bahwa depresiasi harga mobil muda yang LCGC itu jauh lebih banyak dibandingkan depresiasi harga mobil tua yang non LCGC. Makanya gue anggap mobil ini harganya stabil dan masih tinggi, sehingga mobil ini ketika kalian membeli mobil ini dan kalian akan jual mungkin setahun atau 2 tahun ke depan, depresiasi yang akan kalian alami itu tidak banyak dibandingkan ketika kalian beli mobil yang LCGC dipakai setahun 2 tahun dan dijual kembali, itu akan merasakan depresiasi harga yang lebih banyak dibandingkan mobil yang depresiasi harganya kecil. Oke, kita start 5 hal yang gue nggak suka dari Honda Jazz atau Honda Fit ya. Pertama adalah kaki-kakinya ringkih. Sebenarnya gua karena belum memilikinya dalam jangka waktu yang lama ya, gua belum mengalami yang namanya Honda Jazz itu durabilitas kaki-kakinya ringkih. Tapi gue percaya sih, karena memang beberapa orang ngomong ke gua dan beberapa teman-teman di forum juga memberikan pendapat bahwa mobil Jazz atau City itu kaki-kakinya cukup ringkih katanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ringkih itu akan bisa menjadi relatif ya, karena tergantung pemakaian sebenarnya.
Cuman mungkin yang dimaksud ringkih di sini adalah durabilitas antara mobil ini dibandingkan kompetitornya itu lebih tidak bagus, lebih rendah durabilitasnya jika dibandingkan mungkin dengan Vios, mungkin dengan Yaris ya, karena basically Vios dan Yaris itu dipakai untuk taksi dan kaki-kakinya lebih kuat, sedangkan Honda Jazz atau Honda City Sedan itu tidak se-durable itu, makanya bisa disebutkan kaki-kakinya ringkih. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang memang apik menggunakan mobil, ketika ada lubang nggak dihantam, ketika ada polisi tidur ngerem, ketika ada jalan jelek tuh memang menggunakan perasaan, itu gue yakin kaki-kaki itu akan bertahan cukup lama dibandingkan teman-teman yang tidak apik memakai mobil ya, asal hantam-hantam saja itu semua mobil pun bisa cepat rusak kalau kayak gitu. Oke, hal selanjutnya yang gue nggak suka dari Honda Jazz, Honda Fit, Honda City gitu ya, joknya keras gitu. Menurut gue ini joknya keras ya, kalian bisa ketika gue sentuh itu joknya kayak keras aja gitu, kayak nggak nyaman gitu. Walaupun di bagian sini lumayan lebih empuk sih, bagian sini lumayan empuk, tapi di sini keras nih, keras kayak keras terus stiff terus kaku gitu. Dan ini ya posisi duduk gue katakan ergonomis, cuman karena joknya keras begini jadi mengurangi aspek kenyamanan sih. Cuman ya kalau misalnya buat teman-teman yang nggak masalah ya udah gitu. Kalau gue sih masalah ketika gue pertama kali naik mobil ini kok rasanya joknya keras banget gitu ya. Cuman ini relatif, kalau misalnya kalian ngerasanya empuk-empuk aja silakan. Cuman gue pernah ngerasain jok mobil yang lebih empuk dari ini, bahkan jok mobil-mobil lama kayak Corolla Twin Cam gitu ya, itu lebih empuk dari ini dan busanya lebih tebal gitu. Ini keras banget joknya. Hal selanjutnya yang gue gak suka dari Honda Jazz adalah kata orang Matic-nya ringkih. Kata orang ya, karena beberapa kali gue juga dapat gambaran dari beberapa orang bahwa Matic-nya Honda Jazz itu, Honda City juga itu ringkih, walaupun sudah CVT ya. Cuman menurut mereka itu Matic-nya sering rusak apa segala macam. Tapi gue belum pernah ngerasain ya. Gue belum pernah ngerasain. Ini gue mewakili dari opini teman-teman yang mengatakan Matic-nya ringkih yang sudah berpengalaman. Tapi gue sendiri, gue pribadi nggak pernah ngerasain Matic-nya kenapa-napa gitu ya. Dan gue juga nggak pernah dapat mobil yang Matic-nya kenapa-napa. Menurut gue Matic ringkih itu sebenarnya tergantung ya. Ketika kalian tahu bahwa Matic-nya itu ringkih, berarti kalian ketika harusnya mengganti oli Matic 20.000 km, mungkin di 18.000 atau di bawah 18.000 kalian udah ganti, itu bisa memperpanjang usia Matic-nya. Dan ketika di lampu merah, misalkan ketika di lampu merah macet, kalian langsung enin giginya sehingga Matic itu tidak bekerja di lampu merah saat berhenti. Jadi daripada kalian habis itu tekan rem, mending kalian enin dulu, habis itu tarik handrem gitu. Jadi untuk mengurangi kemungkinan Matic-nya itu cepat rusak, karena namanya komponen mesin itu ada usianya, gue selalu melakukan itu. Perawatannya gue lebih diawalkan gitu ya dari dari yang disarankan. Dan ketika macet-macetan ya gue enin Matic-nya, mobil apapun itu ya, yang Matic-nya dibilang kuat pun gue melakukan itu. Dan Matic mobil ini kata orang ringkih, gue juga pun melakukan itu supaya umur dari komponen-komponen Matic-nya itu akan lebih awet. Oke, kalau tadi gue bilang tentang kehematan bahan bakar karena mobil ini punya busi 8, satu silinder punya 2 busi dan menggunakan teknologi IDSI. Tapi hal yang gue nggak suka dari mobil ini adalah ketika kalian punya mobil yang memiliki busi berjumlah 8, itu artinya kos kalian ketika nanti mengganti busi itu akan 2 kali lipat. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kalian sudah memberikan spare untuk merawat mobil ini, busi 8 biji ganti sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuman yang gue bandingkan di sini adalah antara ketika kalian misalkan punya mobil hanya 4 busi, ketika ganti busi misalkan sekitar 250 sampai 300 ribu gitu. Sedangkan mobil ini bisa 2 kali lipatnya, bisa misalkan kalian ganti busi 300 ribu 4 biji gitu ya, mobil kalian yang menggunakan 4 busi, tapi mobil kalian yang menggunakan 8 busi ini kalian bisa habis 600 ribu gitu, bisa 2 kali lipat. Nah itu adalah resiko sebenarnya, karena ketika kalian ingin enak untuk suatu hal, itu pasti ada hal yang dikorbankan gitu. Menurut gua ini termasuk hal yang gua nggak suka, dan mungkin untuk sebagian orang cukup mikir gitu ya menggunakan mobil ini karena businya ada 8. Cuman nggak seberat itu
kalian harus mempertimbangkan, karena menurut gue worth it sih, karena mobil ini cukup irit dan tidak masalah ketika kalian harus mengganti 8 busi, asalkan dari awal pakai itu kalian nabung atau kalian memberikan spare untuk merawat mobil ini, termasuk mengganti 8 buah businya. Hal terakhir yang gue nggak suka di mobil ini adalah, kalau tadi gue bilang harga jualnya mobil ini stabil, tapi ada tapinya ya, karena demandnya yang banyak dan karena orang yang punya mobil ini adalah kebanyakan bukan orang yang jarang menggunakan mobil ini untuk mobilitas, artinya mobil ini sering digunakan, maka dari itu sudah mulai sulit mencari Honda Jazz yang fresh ya. Untuk mencari Honda Jazz yang fresh itu sudah mulai sulit. Tapi kalau kalian punya budget di atas pasaran, itu akan dapat aja. Yang kita bicarakan di sini adalah dengan budget pasaran, dengan budget standar, tapi kalian harus mendapatkan mobil yang fresh, mobil yang PR-nya sedikit, mobil yang memang low kilometer mungkin gitu ya. Itu udah mulai sulit, karena gue sendiri berpengalaman. Gue sempat dapat orderan inspeksi, gue sempat dapat orderan nyari mobil Honda Jazz itu, harganya standar pun pasti ada aja tuh yang keropos, mesinnya rembes, maticnya bermasalah, AC-nya nggak dingin, radiatornya bermasalah. Itu udah mulai sulit menurut gua ya. Menurut gua sebagai inspektor yang pernah mendapatkan pengalaman mencari Honda Jazz dengan budget yang standar aja udah mulai sulit. Tapi ada satu buah solusi yang valid ketika kalian ingin mencari Honda Jazz atau Honda Fit. Kalian bisa cari di mobilbekasgue.id. Oke, mungkin segitu aja 5 hal yang gue suka dari Honda Jazz dan 5 hal yang gue gak suka dari Honda Jazz IDSI. Gue ingatkan lagi, ini adalah opini gue semata dan gue bisa memberikan opini ini berkat dari pengalaman gue dan berkat dari referensi orang-orang lain yang sudah punya pengalaman juga. Jadi silakan kalau misalkan kalian setuju, dan silakan juga kalau misalkan kalian kontra dengan opini gue ini. Support kami dengan memberikan tombol like untuk video ini, dan jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat atau tidak berguna untuk kalian, tidak perlu menekan tombol dislike. Semoga video ini bermanfaat, dan gue doakan supaya teman-teman subscriber Mobil Bekas Gue TV bisa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, agar yang sudah punya mobil bisa terus merawat mobil yang sedang digunakan, dan yang belum punya mobil semoga segera bisa membeli mobil yang kalian impikan. See you on the next video. Gue pamit undur diri. Shine.